bulan Ramadan, saya sakit. Saya tak tahu. Tadi bayangkan jangan mereka berkata siapa yang meninggal dia. Itulah dia selalu berbagi kepada kedua orang tuanya. Itulah selalu berkata jujur dengan dosennya. Itulah selalu membantu kita. Itulah selalu mengatakan sahabat Tuhan. Itulah selalu menolong kita. Mari kita datang ke rumahnya. Mari kita mandikan jenazahnya. Mari kita kain-kapankan tubuhnya. Kita kolakkan dan kita antarkan kamu untuk kita doakan. Ya Allah, jadikanlah kita penghuni surga. Dan pada suatu hari nanti di padang mahsyar akan ada di mana para penghuni surga akan berburu dengan kehadiran seorang hamba Allah. Dan di mana lagi sekarang lagi ada Rasul akan berburu dengan kehadiran seorang hamba Allah. Siapakah hamba Allah itu? Yaitu hamba Allah yang tak kalah dia hidup di dunia. Dia saling mencintai karena Allah. Sahabat semua, maka hari ini sebelum saya mulai, kami dari Bapak Ibu dan kami siapa mengucapkan kepada Anda semua, saya mencintai Anda karena Allah. Memang saya tidak punya hubungan darah dengan Anda semua. Saya tidak terwakil dari rahim yang sama. Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Tapi demi Allah kami yakin dan percaya bahwa sesungguhnya saya dan Anda semua bersaudara. Kalau adik-adik, ibunda, ayahanda tidak ingin menjadikan sebagai seorang adik, sebagai seorang kakak, sebagai seorang abang, sebagai seorang sahabat, tak mengapa. Tapi izinkan kami hari ini memperlakukan Anda semua selayaknya seorang hamba mencintai saudaranya karena Allah. Sahabat semua, namun demikian ternyata di dalam ruangan ini masih ada sahabat yang ingin mencintai kita karena Allah. Memang mungkin di luar sana begitu banyak teman baik kita, begitu banyak sahabat baik kita, tapi adakah di antara mereka yang mencintai diri kita karena Allah, yang mendoakan kita saat di dalam sujudnya? Sahabat, ini menjadi ditanyakan kembali. 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun ini usia kita. Selama kita hidup di dunia, adakah seseorang yang mencintai kita karena Allah? Atau jangan sampai kami ternyata tak ada satu pun manusia yang mencintai diri kita karena Allah. Bahkan mungkin sahabat yang berada di kiri kanan depan kita tahun ini pun akan satu pun di antara mereka mencintai diri kita karena Allah. Bagaimana mungkin sahabat yang kita miliki tapi tidak mencintai diri kita karena Allah? Jika ternyata sampai saat ini pun kita tak pernah mencintai orang lain karena Allah. Bahkan mungkin kepada kedua orang tua kita sekalipun. Selama kita hidup di dunia, apa pernah kita mengatakan kepada ibu kita, aku mencintai karena Allah, ayah, suamiku, istriku, aku mencintai karena Allah. Lalu bagaimana mungkin orang lain akan mencintai diri kita karena Allah? Jika ternyata sampai saat ini pun kita tak pernah mencintai orang lain karena Allah. Bahkan boleh jadi saat sholat subuh pagi tadi pun kita lupa mendoakan almarhum ibu kita. Kita lupa mendoakan ayah kita. Kita lupa mendoakan guru kita. Bahkan mungkin kita lupa mendoakan diri kita sendiri. Kalau bagaimana mungkin kita akan mencintai orang lain karena Allah? Jika ternyata sampai saat ini kita tak pernah mencintai orang lain karena Allah. Oleh karena itu, maukah Anda semua saya perkenalkan dengan dua orang sahabat yang mulia hari ini, dia akan mencintai Anda karena Allah. Mau saya kenalkan? Mau Pak?
Kalau begitu kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kondisikan energi spiritual dan motivasi kita tarik nafasnya yang panjang. Hembuskan perlahan. Tarik nafas yang panjang. Hembuskan perlahan. Dan saya ingin para guru, para bapak, ibu pun mengikuti kegiatan ini. Ibu mau saya kenalkan dengan sahabat yang ingin mencintai bunda kenal. Mau? Bapak mau? Baik, dan panitia pun harus ikut. Oke? Baik, sekarang tarik nafas yang panjang. Hembuskan perlahan, silakan sahabat semua duduknya saling berhadapan dengan teman di sampingnya berpasang-pasangan. Silakan. Yang tidak punya pasangan angkat tangannya, pastikan Anda punya pasangan. Nah, silakan Bapak. Ayo, Resma, silakan duduk di samping dosennya berhadapan. Ya, siap. Pastikan mulut Anda bertemu dengan mulut Anda di depan Anda. Sekarang semua tadi tidak bisa ikutan. Oleh satu berdiri. Tarik nafas yang panjang. Hembuskan perlahan. Sekarang silakan lihat wajah teman di depannya. Sudah kenal belum? Kalau belum kenal, kenalan dulu. Baik. Sekarang coba lihat wajahnya. Bagaimana wajahnya? Putih, hitam, tampan, cantik. Sekarang coba lihat kedua orang matanya. Kecil, bulat, tinggi. Sekarang coba lihat hidungnya. Pendek, panjang, bulat. Sekarang coba lihat bibirnya. Bibirnya merah, hitam, tebal, tipis, mulut, pecah-pecah, belah-belah. Sekarang coba lihat giginya. Nah, adik-adik, saat Abu Fahri tadi bilang, coba lihat wajahnya, dia ketawa. Coba lihat matanya, dia melihat wajah ke trainer. Coba lihat hidungnya, dia memainkan sesuatu. Coba lihat bibirnya, dia memainkan teman sampingnya. Coba lihat giginya, dia nggak tahu dia apa-apa. Kenapa dia bertingkah seperti itu di hadapan Anda? Kenapa? Karena dia malu padamu. Benar? Benar? Saya akan memberikan kepada Anda semua. Sekarang angkat tangan kanannya ke atas. Semua panitia, seluruh dosennya, anak-anak, angkat tangan kanannya ke atas. Sekarang letakkan tangan kanannya di pipi teman di depannya. Letakkan. Tolong dipotong. Letakkan. Tidak kurangi rasa sahabat kita. Sekarang lihat wajah temannya. Bayangkan wajah temannya di depan berubah perlahan menjadi rembulan. Sekarang diusap-usap perlahan, mengangkat makin lama makin kencang, terus sambil lihat wajahnya, turunkan tangannya. Oke, angkat jari telunjuknya ke atas, goyangkan perlahan, makin lama makin kencang. Sekarang letakkan jari telunjuknya di hidung teman di depan. Oke, sedikit ditekan, putar-putar perlahan, makin lama makin kencang, makin lama makin kencang, makin lama makin kencang, makin lama makin kencang, masukkan di lubang hidungnya. Tapi serius sekali itu. Nah, yang terakhir semua TPP ya. Semua harus ikuti, tidak ada yang boleh melewatkan ini, karena boleh jadi inilah keberkahan kita usia kita hari. Angkat tangan kanannya kembali ke atas. Ayo Pak Dosen, Pak Guru, ikut. Boleh ini pertama kali Anda melakukannya, Bu. Sekarang letakkan tangan kanannya di dagu teman di depannya. Ayo Pak, letakkan. Aduh. Sekarang ikuti instruksi saya, katakan. Sahabatku. Lihat wajahnya dong. Ulangi. Sahabatku. Sungguh. Aku mencintai. Belum selesai lagi, sahabatku. Sahabatku. Sungguh. Aku mencintai. Karena Allah. Baik, peluk temannya, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Anda semua. Baik, kita semua siap dimulai. Ayo dapatnya panjang.
Kemudian perlahan, ini teman-teman dari Masa Surga Training Center, semoga adik-adik juga memiliki teman-teman perjuangan yang bisa saling memberikan rasa kasih sayang satu dan yang lain. Next slide. Ini teman-teman yang lebih muda, ada yang menikah, ada yang belum menikah, ada yang sedang mengurus istrinya, jadi teman-teman dari masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia, dari tahun 2007 hingga sampai saat ini, semoga adik-adik panitia organisasi pun bisa merasakan rasa saling mencintai karena Allah. Baik, next. Nah, panaskan otak nggak? Orang-orang yang bisa mengikuti materi ini dengan baik adalah orang mampu mengoptimalkan kecerdasan otak kanan dan otak kiri. Maka kita ingin lihat dulu nih kemampuan kecerdasan otak kanan dan otak kirinya. Ya, kalau begitu kembali tarik kapan dan panjang. Hembuskan perlahan. Sekarang letakkan tangannya seperti ini. Sekarang seperti itu ikuti Pak. Goyang tangan. Ikuti ramanya. Mulai ayo sekarang. Oke. Sekarang tangan kirinya gerakan seperti ini. Baik, sekarang gerakannya digabungkan. Begini Pak, lakukan. Ayo. Baik, gerakan yang kedua, angkat tangannya ke atas. Tarik. Sekarang seperti lupa. Apa? Kalau yang ini kan salah itu. Apa? Apa ada lagi? Apa dia? Coba ini Pak. Ini memberikan kepada kita. Ya, coba. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kemudian? Jangan lupa. Baik. Go.
Alhamdulillah ya. Wah, terlihat di dalam jalannya juga ya. Dan nanti semua ada yang harus tentang kalau semua turunkan ke bawah, letakkan di depan, atas, bawah, depan, siap? Baik, kita mulai. Atas, bawah, depan, bawah. Konsentrasi, bawah. Ulangi lagi, siap? Atas, bawah, depan, bawah. Oke, yang lagi. Semua yang saya. Atas, bawah, depan, depan. Ulangi. Satu, ikuti Pak, Bung. Atas, bawah, depan, atas, bawah, depan. Ikuti atas, bawah, depan. Ikuti gerakannya lagi. Atas, bawah, depan, atas, bawah, depan, atas. Turunkan sedikit. Dekatkan ke wajah kita. Ngaca dulu, cakep nggak? Sekarang semua lihat wajahnya saya. Goyang-goyangkan perlahan. Perlahan. Makin lama makin kencang. Makin lama makin kencang, makin lama makin kencang. Lihat ke saya. Terus makin lama makin kencang, makin lama makin kencang. Letakkan di dagunya. Dagu. Luar biasa ternyata. Mahasiswa Poltek dari Lukemawe ini dagunya sudah pindah ke sini ya. Konsentrasi ya. Siap adik-adik semua. Tarik nafasnya panjang. Hembuskan perlahan. Tarik nafasnya panjang. Hembuskan perlahan. Siap memulai? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang adik-adik pejamkan matanya sebentar. Tundukkan pandangannya. Saat Anda tertawa dan Anda menunjukkan kebahagiaan itu, boleh jadi itu adalah kebahagiaan terakhir dalam kehidupan kita. Usiamu semakin bertambah, kesempatan hidup di dunia semakin berkurang, dan kematian pun semakin mendekati kita. Maka satupun jaminan saat kita pulang dari tempat ini kita akan tiba selamat bertemu dengan keluarga kita. Boleh jadi tadi malam adalah malam terakhir kita dapat melihat wajah anak kita. Boleh jadi pagi tadi adalah pagi terakhir kita melihat wajah ibunda tercinta. Tak ada satupun jaminan saat kau tertidur malam nanti esok hari matamu masih bisa terbuka kembali. Adik-adikku, saat Anda mengikuti tradisi sebelum lulus kuliah, ada beberapa dimensi yang akan kami bawa untuk Anda. Dan setiap dimensi akan melahirkan keyakinan-keyakinan yang baru yang akan mempengaruhi sikap kita. Di sesi pertama, Anda akan diajak masuk ke dalam dimensi spiritual. Kalau Anda berhasil mengikuti dimensi pertama ini, kalau Anda benar-benar bisa memfokuskan diri pada dimensi pertama ini, Anda akan menemukan siapa diri Anda sebenarnya. Anda menemukan kebahagiaan yang belum pernah selama ini Anda rasakan. Saat Anda berhasil mengikuti sesi pertama ini, kalau kau ingin menangis, menangislah. Kalau kau ingin bersujud, bersujudlah. Kalau kau ingin berdoa, berdoalah. Mungkin sudah begitu lama kita tidak pernah lagi meneteskan air mata. Karena kita malu didengar oleh orang tua kita. Tapi demi Allah, kalau kau ingin bersujud, bersujud dan menangislah di dalam ruangan itu. Jangan kau keraskan hatimu. Kau berhak untuk bahagia. Kau terlihat ceria hari ini padahal boleh jadi di luar sana. Begitu banyak ujian yang sedang menantikan kita. Selesai kau hadapi ujian yang satu datang, yang lainnya silih berganti. Dan boleh jadi saat kalian berada di dalam ruangan ini, di luar sana ibumu terbujur sakit. Di luar sana ayahmu terlilit hutang piutang. Dan boleh jadi di luar sana ibumu sedang menangis memikirkan dirimu. Sahabat semua, ikutilah dimensi yang pertama ini dengan kepenuhan hatimu, dengan kesungguhan jiwa.
Boleh jadi mungkin hari ini adalah hari pertama kembali kau merasakan Tuhanmu ada di dalam dirimu. Kau merasakan Allah ada di dalam jiwa. Maka sahabat semua, pejamkan mata kita. Tundukkan pandangan kita. Kosongkan pikiran kita. Pejamkan mata kita. Semakin dalam, semakin gelap. Semakin dalam, semakin gelap. Sehingga tak ada sebelah cahaya pun yang dapat kita lihat. Pejamkan mata kita. Tundukkan pandangan kita. Rasakan cahaya itu semakin dalam, semakin gelap. Rasakan pikiran kita. Tenangkan hati kita. Tarik nafas kita yang panjang. Hembuskan perlahan. Tarik yang panjang. Hembuskan perlahan. Kalau kau tak dapat konsentrasi, pejamkan mata. Tarik nafasmu yang panjang. Dan hembuskan perlahan. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tahukah kau sahabat, sebenarnya itu adalah surat Al-Fatihah terakhir kali yang kau ucapkan hari ini. Sekarang membuka mata kita, lihat ke depan. Siapa di antara Anda yang beragama di dalam ruangan ini, yang beragama Islam, yang pernah mengerjakan sholat, yang pernah membaca Al-Quran, yang pernah berpuasa dan pernah bersedekah? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Siapa di antara Anda yang beragama Islam, yang pernah membaca Al-Quran, yang pernah sholat? Angkat tangannya. Yang tinggi. Yang tinggi. Bohong. Saya percaya bahwa Anda semua adalah orang yang beragama Islam. Orang yang pernah membaca Al-Quran. Saya tak percaya bahwa Anda adalah orang yang pernah mengerjakan sholat. Beraninya Anda mengatakan saya adalah seorang Muslim. Saya adalah orang-orang yang sholat. Apa buktinya? Apa buktinya sehingga Anda berani mengatakan saya adalah orang-orang yang pernah membaca Al-Quran? Saya adalah orang yang pernah bersedekah. Saya adalah orang-orang yang sholat. Apa buktinya? Dari mana Anda berani mengatakan bahwa saya adalah seorang Muslim? Bahwa saya adalah orang-orang yang beriman? Apa buktinya? Saya berani mengatakan kepada Anda semua, Anda bukan seorang Muslim. Anda bukan orang-orang yang pernah mengerjakan sholat. Saya katakan kepada Anda adalah kumpulan orang-orang yang tak mengenal siapa Tuhan kalian. Saya akan buktikan kepada Anda semua, sehingga mengapa akhirnya saya berani mengatakan saya tak percaya bahwa Anda adalah seorang Muslim. Saya akan buktikan. Sekarang pejamkan mata kita, tundukkan pandangan kita. Sekarang letakkan tangan kita di dada kita. Letakkan. Pejamkan mata kita, tundukkan pandangan kita, letakkan tangan kita di dada kita. Sekarang coba rasakan detakan jantungmu itu. Rasakan detakan jantungmu itu. Pejamkan matamu, tundukkan pandanganmu, semakin dalam, semakin gelap. Dan sekarang coba rasakan detakan jantungmu itu. Rasakan. Jika kau benar, kau adalah seorang Muslim. Jika kau benar, kau adalah orang-orang yang beriman. Maka sekarang coba rasakan. Apakah engkau dapat merasakan Allah ada di dalam hatimu? Jawab. Apakah kau dapat merasakan Tuhanmu ada di dalam hatimu? Jawab. Jika kau benar, kau adalah orang-orang yang sholat. Jika kau benar, kau adalah orang yang pernah membaca Al-Quran. Sekarang coba rasakan di dalam hatimu. Dapatkah kau merasakan Allah ada di dalam hatimu? Dapatkah? Mengapa kau tak dapat merasakan apa? Mengapa? Sekarang coba rasakan rumput perlahan keluar dari nafasmu. Rumput
Lihat di dalam hati. Lihat. Apakah kau dapat melihat Allah ada di dalam hati? Jawab. Apakah kau dapat melihat Tuhanmu ada di dalam hatimu? Jawab. Apakah kau dapat merasakan Allah ada di dalam hatimu? Jawab. Apakah kau dapat merasakan? Mengapa kau tak dapat merasakan? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan selama ini? Sehingga kau tak dapat merasakan Allah ada di dalam jiwamu. Bukankah kau orang yang sholat? Bukankah kau selalu membaca Al-Quran? Bagaimana mungkin sampai saat ini kau tak dapat merasakan Tuhan ada di dalam hatimu? Mengapa sampai saat ini kau tak dapat merasakan Allah ada di dalam jiwamu? Coba kita kembali ke Allah. Doa apa yang telah kami lakukan ini? Apa yang kami lakukan? Ada dalam diri. Betul-betul terang bagi kami kau lakukan semua. Coba kau ingat apa yang kau lakukan 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Apa yang kau lakukan saat ini? Apa yang kau lakukan 1 bulan yang lalu, 1 minggu yang lalu? Apa yang kau kerjakan di tempat itu? Dengan siapa kau lakukan itu? Berapa kali kau lakukan itu? Apa yang kau lakukan selama ini? Apa yang kau lakukan Allah? Ada dalam hati kau tak dapat merasakan apa? Dosa-dosa apa yang telah kau lakukan kepada Allah? Dosa-dosa apa? Di mana kau lakukan itu? Berapa kali kau lakukan itu? Dengan siapa kau lakukan itu? Apa yang kau lakukan di tempat itu? Apa yang kau lakukan di dalam tempat itu? Apa yang kau lakukan di dalam tempat itu? Mungkin ibu tak tahu apa yang kau lakukan selama ini. Mungkin ayah tak lihat apa yang kau kerjakan selama ini. Mungkin orang-orang yang beriman tidak melihat apa yang kau kerjakan selama ini. Tapi dalam diri Allah. Demi Allah, Allah lihat apa yang kau lakukan saat itu. Allah mendengar apa yang kau kerjakan saat itu. Demi Allah. Apa ini segala air yang kau tutup rapi-rapi selama ini dilihatkan kepada ibumu, dilihatkan kepada ayahmu, dilihatkan kepada suamimu. Apa kau ingin memegang keburukan dan kemudian dari api selama ini? Allah mengingatkan kepada anak-anak. Allah mengingatkan kepada orang-orang yang mencintai. Lalu bagaimana mungkin kau berani mengatakan bahwa orang adalah orang-orang yang jika apa ini ternyata tidak benar dapat mengatakan Allah ada di dalam itu. Dan jika menggunakan ada orang-orang yang beriman, maka ketika kau ada peluang adalah orang-orang yang tak beriman itu. Jika orang-orang beriman berdasarkan kalimat Allah, maka mereka jika orang-orang yang mengatakan kalimat Allah, maka terdekarlah itu. Masih kita dengarkan. Boleh jadi kalau itu waktu dibacakan Tuhan. Bapak berdasarkan Al-Quran, maka dengarkan jiwa Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut Allah yang pengertian makhluk. Menjadikan makhluk. Tunggunya makanan itu. Jika orang-orang beriman diperintahkan kalimat Allah, maka menanglah hatinya. Jika orang-orang yang sholat berpuasa dengan Ramadan diperintahkan kalimat Allah, maka menanglah hatinya. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun yang mengertian makhluk. Menanglah hatinya. Itu orang apa yang dilakukan Allah pagi dengan nama Allah. Ya, masukkan ke dalam hati. Ya, untuk dibuka ke dalam jiwa. Ya.
Memulihkan dia bertemu posisi. Maka orang-orang berpilihan menjadikan kami apa yang orang Jangan biarkan sampai saat ini kau tak pernah merasakan bagaimana rasanya Allah. Setelah ia berada di dalam jiwa. Sekarang coba letakkan kedua tangan kita di dada kita. Letakkan kedua tangan kita di dada kita. Pejamkan mata kita, tundukkan pandangan kita. Tundukkan pandangan kita, pejamkan mata kita. Letakkan kedua tangan kita di dada kita. Mari perlahan kita panggil nama Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah, panggil Allah,
Jangan sampai saat ini kau tak dapat merasakan Allah. Sudah begitu lama kau tak dapat merasakan Allah ada di dalam hatimu bagi sahabat. Ya Allah. Ya Allah. Jangan biarkan sampai nanti kau tak dapat merasakan Allah dengan hatimu. Tidak memperoleh Allah beriman, bergerak dari Allah, bagaimana mungkin kau bisa membuka hatimu? Sementara sampai saat ini kau tak mengenal Allah. Bagaimana mungkin kau yang bisa memimpin teman-temanmu? Jika sampai saat ini kau tak merasakan Tuhan ada dalam hatimu. Dialah Allah. Dia berikan kemuliaan dan jiwa. Dialah Allah. Dia menunjukkan rungkat orang di dalam hati. Dialah Allah. Dia menciptakan al-Quran dan mendidik. Dia memberikan langit sebagai anak dirinya. Dialah Allah. Dia membuat ibu mampu mengatur diri manusia. Dia membesarkanmu hingga kini kau tumbuh dewasa. Dialah Allah. Dia membuatmu mampu melihat, mampu mendengar, mampu berbicara. Bagaimana dengan Tuhanmu? Bagaimana mungkin memperhatikan diri? Tak kau mengaku. Kau akan dapat melahirkan bayi manusia yang sempurna. Jika kau sampai saat ini kau sendiri tak pernah dapat merasakan Allah ada di dalam hatimu. Bagaimana mungkin kau mendapatkan umat sebelum kuliah jika kau tak mengenal siapa yang memberikan kebenaran itu? Bagaimana mungkin suatu hari kau dapat melihat wajah anakku, wajah suamimu, jika kau sampai saat ini kau tak dapat merasakan Allah ada di dalam hatimu. Bayangkan sekarang. Bayangkan jika kedua-dua tangan itu ditusuk dengan jarum yang kritis. Pecah. Maka kau akan dapat melihat bagaimana wajah suamimu. Kau akan dapat melihat bagaimana anak yang terlahir dari hatimu. Dan kau akan pernah melihat orang-orang yang mempunyai ahli. Apa kau ini? Orang yang selama ini membesarkanmu, dimatikan dulu, baru kau ingin merasakan Allah. Jauh. Apakah itu yang kau inginkan? Atau kau ibu atau ayahmu yang kau biarkan mati? Atau kau ingin ibu dan ayahmu selanjutnya dimatikan terlebih dahulu? Pada kau ingin menandakan air mata? Jauh. Atau kau ingin tanganmu itu diamputasi, kakimu diberikan penyakit yang menjijikan, bahkan kau ingin meneteskan air mata ke Allah? Jawab, apa itu yang kau inginkan? Sahabat semua, jujur saya katakan kepada Anda semua, sebenarnya pagi tadi adalah pagi terakhir kau melihat ibu. Demi Allah, saya akan ceritakan sebuah kisah tentang Anda. Tahukah kamu sebenarnya malam tadi adalah malam terakhir kau melihat ayahmu. Kalau kau ingin menangis, menangis. Kalau kau ingin jatuh, karena kau akan kemudian mereka kita. Kalau tidak apa yang terjadi di luar sana dengan ibumu, kau tak tahu kan? Kau tidak tahu apa yang saat ini sedang terjadi dengan ibumu. Kau tidak tahu kan? Apa pernah kau berkata kepada ibumu? Kau datang ke tempat ini pagi tadi.
Sebenarnya ibu langsung ke kamarnya, dia menangis. Dia menangis karena aku tak. Kamu jangan ngomong apa ibu sering menangis di rumah. Tahu kan? Memang dia tidak pernah bercerita tentang kesedihannya. Memang dia tidak pernah bercerita tentang apa yang dia rasakan pada sahabat. Tapi saat ini hatinya sangat sekali. Hatinya sangat terluka sekali kalau mengingat apa yang kau katakan padanya waktu itu. Masih ingat kalau katakanmu, aku malu punya orang tua sepertimu. Sebentar lagi membantu akan datang ke rumah ini. Aku malu. Jangan ibu lihatkan wajah ibu. Aku malu. Ibu jalan. Ibu mikir. Ibu bau. Ibu kampungan. Sebaiknya kau mati padaku. Aku menyesal lahir dari lahirmu. Benar ibu pelit. Saat kau datang ke tempat ini, ibuku ternyata tak berhenti menangis. Bahkan saat kau pergi, kau tak berpanikan dengannya begini. Itu membuat hati yang terluka. Karena dia menjaga dua hari, hari terakhir dia mensimpanmu, Allah. Kau tahu apa yang saat ini sedang dilakukan oleh ibumu? Tahukah kau apa yang saat ini sedang dikerjakan oleh ibumu di luar sana? Seperti biasa saat kau pergi ke kampusmu, ibumu pun pergi ke pasar. Saat itu dia mengajak adikmu di ke pasar ini. Semalam ibu membuatkan kamu kecewa. Kita buatkan makanan yang enak ya. Iya, Bu. Ada teman ibu, lalu ibumu pun mengeluarkan kendaraan. Saat ibu mengeluarkan kendaraannya, dia berkata kecil kepada adikmu sambil membuka kepalanya. Maafkan ibu ya. Ibu belum bisa menjadi ibu yang baik untukmu. Ibu kenapa? Ibu bersedih. Dan akhirnya mereka berjalan menuju pasar itu. Saat ibu mengendarai kendaraan itu, ternyata adikku merasakan satu persatu air mata ibunya jatuh di kalangannya. Bu, ibu menangis. Tidak adil. Sampai mengusap air matanya. Ibu kenapa, Bu? Tidak kenapa. Hingga akhirnya mereka pun sampai ke rumah. Sampai ke pasar itu. Saat sampai di pasar itu, ibu masuk ke sebuah warung. Dan orang warung itu bertanya, Bu, di mana anak gadismu itu? Saat orang itu menanyakan tentangmu, ibu langsung terpukul. Ia hanya bisa menunjukkan pandangannya untuk anakku sedang kuliah. Anakku sedang belajar. Dia tinggalkan warung itu menuju warung selanjutnya. Saat dia bertemu dengan penjuru penjaga warung itu pun bertanya, Bu, di mana anak laki-laki yang tampak itu? Biasanya dia mengantarmu. Anakku sedang belajar. Saat mereka bertanya tentang dirimu, ternyata hati ibu semakin sakit. Dan dia langsung melanjutkan untuk membeli sesuatu di masa ketika pulang. Dan setelah selesai, ibumu ternyata terlupa sesuatu. Sepertinya ibu lupa membawa uang. Ibu pulang dulu ya, adik ibu di sini saja. Biar ibu pulang dulu. Iya, Bu. Iya, Bu. Dan akhirnya
Ibumu pulang sendirian kembali ke rumah dengan kendaraan itu. Tahukah engkau apa yang terjadi? Sekarang bayangkan, pejamkan matamu, tundukkan pandanganmu. Sekarang rasakan, saat ini ibumu berada di luar menggunakan kendaraannya. Saat dia pulang menuju rumahnya, dia titipkan anaknya kepada penjaga waktu itu, Pak, titip anakku ya Pak. Aku ingin pulang dulu. Ia pun pergi menuju warung itu. Dan dia berjalan menggunakan kendaraannya menuju rumah. Saat ibumu masuk menggunakan kendaraannya, ternyata saat jalan pulang dari rumah, ibumu ternyata meminta maaf. Dia tak mau melihatkan apa sedihnya kepada anak kecilnya. Ibumu menangis. Ibumu menangis tadi di luar sana. Maafkan ibunda. Ibu terlalu bangga. Dia gunakan kendaraan itu langsung menuju rumahnya. Jalan demi jalan mati. Lampu merah demi lampu merah jalan mati. Dan jalan terikat kita menangis. Maafkan ibunda. Maafkan ibu tidak bisa menjadi ibu yang baik. Maafkan ibu yang baik. Sehingga akhirnya pada suatu ketika ibumu pun berhenti di sebuah lampu merah. Saat ibu berhenti di lampu merah itu, ibu tergesa-gesa kembali dan menundukkan pandangannya. Dia letakkan kepalanya di kendaraan itu sambil menangis. Dia menangis teringat akan apa yang kau katakan padanya saat itu. Dia menangis saat dia teringat kata-kata yang kau ucapkan saat itu. Tanpa disadari, saat ibu menangis meneteskan air mata untuk meminta maaf padamu. Maafkan ibu ya. Maafkan ibu. Ibu. Maafkan ibu ya. Ibu akan berusaha untuk menjadi ibu yang terbaik. Tanpa disadari, dari belakang ada sesuatu yang melaju kencang. Dan lampu merah itu pun sudah hijau kembali. Tapi ibu tak menyadari bahwa lampu merah itu sudah hijau kembali. Sementara truk yang berada di belakangnya semakin lama semakin kencang, semakin lama semakin kencang, dan ibu masih menangis. Maafkan ibu ya. Tak melihat ibu saat itu. Kesekenaan yang dia gunakan terlalu besar. Dia tak melihat bahwa ada sepeda motor yang berhenti di lampu merah. Semakin kencang ibu semakin kencang ibu semakin kencang. Ibu dihantam oleh truk itu. Kepala ibu tersangkut rasa sakit. Darah pun mulai keluar dari kepala ibu. Darah itu mulai membasahi kepalanya. Darah itu mulai mencucu ke kedua belah matanya. Sakitlah. Dan saat itu berhenti, semua orang yang ada di sana berlari menuju tempat kejadian. Ada apa ini? Ada apa? Siapa yang bersalah? Siapa? Dan saat mereka melihat di bawah bumi, mereka melihat wanita tua yang menangis, merintih ketakutan. Maafkan ibu. Maafkan ibu. Ibu tidak apa-apa, maafkan ibu. Kakinya patah, tangannya patah. Ibu sudah berlalu. Pak, tolong
Tolong, tolong, sampaikan kepada aku, sampaikan kepada aku minta maaf. Maafkan aku selama ini tidak bisa menjadi ibu yang baik untuknya. Maafkan aku, katakan kepada aku. Memang ibu tidak secantik ibu teman-temanku. Memang ibu tidak sekaya ibu teman-temanku. Memang ibu tidak sebaik mereka. Tapi aku ingin ibu kan sempurna. Maafkan aku, ibu pun menghembuskan nafas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu pun masih sahabat. Ibu pun menghembuskan nafas akhirnya Allah. Kini kau bukan. Ibu sudah mati, perempuan bukan. Bukankah ini yang kau inginkan? Bukankah selama ini kau inginkan ibumu cepat mati? Bukankah ini yang kau inginkan, Bu? Sebaiknya kau mati saja, Bu. Bukankah kau jangan kau keraskan hatimu, sahabat. Boleh jadi kau yang tertawakan kemau saat ini. Ibu dan ada yang ketemukan sendiri saat ini. Kau masih ingat apa kali yang diperobati ibu macam? Kau masih ingat apa terakhir kali kau membuat ibumu meneteskan air matanya? Kau masih ingat bukan? Dan saat kau pulang dari rally sore hari, kau melihat rumahmu, kompleks perumahan lain tak seperti yang lain. Satu kompleks satu gang kompleks yang tiga. Kau bertanya dengan orang di sana, ada apa ini? Kenapa kompleks perumahan kita sampai tak seperti biasanya? Ada apa ini? Sang bapak yang menyuruhku hanya bisa berdiam dan menundukkan pandanganku. Akhirnya kau pun melanjutkan perjalanan kembali ke rumah. Saat kau melanjutkan perjalanan kembali ke rumah, kau melihat kedua makhluk yang terlanjang selama ini. Kau bertanya dengan baik menjaga begitu. Ada apa, Bu? Kenapa kompleks rumah kita sampai tak seperti biasanya? Itu yang kau ajar tak menjawab sedikit pun perkataan. Dia hanya bisa berdiam dan menundukkan pandangannya sambil meninggalkan dirimu. Ada apa ini? Kenapa orang-orang tidak menjawab pertanyaan? Ada apa ini? Jika akhirnya kau memberanikan diri untuk segera datang ke rumah. Saat kau melihat rumah dari kejauhan, kau melihat orang berdiri di sana. Kau melihat begitu banyak keluarga yang berkumpul di depan rumahmu. Ada apa ini? Dan kau melihat paman bibimu di sana. Paman, ada apa ini paman? Kenapa semua orang berkumpul di depan kita, paman? Ada apa? Paman hanya bisa mengelukku. Betul-betul bantumu dan kata-kata yang dan yang ketiga, di depan pintu rumahmu kau melihat adikmu menangis. Di depan pintu rumahmu kau melihat kakakmu menangis. Ayahmu hendak diam tak berdaya. Ada apa ini, Kak? Kenapa kau menangis? Jawab, Kak. Kenapa kau menangis? Kau belum hatimu jawab, Kak. Mengapa kau menangis? Mengapa kau menangis? Kau goyang-goyangkan tubuh hatiku, Kakak. Jawab aku, Kak. Ayah, aku menangis, aku menangis, ya.
hingga akhirnya kau memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumahnya. Saat kau masuk ke dalam rumahnya, kau melihat orang-orang berkumpul di sekeliling rumahmu. Ada apa ini? Kenapa kita berkumpul di rumahmu tapi siapa? Semua mata memandangmu dan hanya kita menundukkan pandangannya kembali dan melanjutkan bacaan ayat-ayat suci. Ada apa ini? Ada apa? Semua berkumpul di rumahmu tapi ada apa? Dan kau pun memperhatikan diri, melangkahkan kaki masuk ke rumah tamu. Kau melanjutkan perjalananmu masuk ke tempat kau belajar, tempat biasa berkumpul dan makan bersama. Saat kau melihat rumah tamu saat itu, persis di tengah-tengah ruang tamu itu, kau melihat sosok jenazah terbungkus kain kafan di dalam perjalanan. Siapa ini? Bahkan itu dia sosok lain. Ini siapa? Mereka hanya bisa berdiam. Akhirnya kau pun memberanikan diri untuk melanjutkan perjalanan menuju jenazah. Dan ini orang di samping jenazah itu. Siapa ini? Bangun! Siapa ini? Bangun! Ini dia Bapak. Bangun! Bangun! Ini siapa? Kemudian jenazah itu bangun. Siapa ini? Siapa ini? Bangun! Siapa ini? Dan akhirnya kau pun berduduk di samping jenazah. Saat kau berduduk di samping jenazah itu, perlahan kau membuka penutup banyak kain kafan itu. Saat perlahan kau membuka penutup banyak kain kafan itu, kau melihat rambut panjang yang sudah mulai. Saat perlahan menutup banyak kain kafan itu, kau melihat keriput yang selama ini terlihat. Kau melihat hidup yang selama ini. Kau melihat diri dahulu yang selama ini terlibat dalam kehidupan. Dan saat kau buka seluruh penutup wajah kain kafan itu, kau melihat sosok wajah yang kau kenal. Dan akhirnya kau jatuh pingsan di samping jenazah itu. Saat kau jatuh pingsan di samping jenazah itu, kau bermimpi pergi ke sebuah tempat yang jauh yang belum pernah kau kunjungi. Semakin lama, semakin jauh, hingga akhirnya kau masuk ke dalam sebuah ruang yang begitu gelap. Semakin jauh, semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, hingga akhirnya kau duduk di tengah-tengah doa. Saat kau duduk di tengah doa itu, dari kejauhan kau melihat seberkas cahaya yang semakin lama semakin mendekati. Semakin lama cahaya itu semakin mendekati. Semakin lama cahaya itu semakin mendekati. Kini cahaya itu tepat berada di depanmu. Persis kini cahaya itu tepat berada di depan saat kau duduk di dalam ruangan itu.
dengan menjaga mata kalian, tundukkan pandangan kalian, rasakan soal-soal kehidupan kalian saat ini ada berkah cahaya. Yang tiba-tiba cahaya itu berubah menjadi sesuatu yang mencerahkan. Cahaya itu berubah menjadi sesuatu yang rohani. Dan ternyata cahaya itu berubah menjadi ibu. Hadirkan ibumu di dalam ruangan ini. Rasakan saat ini ibu masih berada di depanmu saat ini. Kau masih ingat wajah ibu kan? Kau masih ingat? Rasakan saat ini ibu ada di depanmu saat ini. Tentunya kau masih ingat wajahnya bukan? Kau masih ingat wajahnya? Tentunya kau masih ingat kenikmatan ibumu. Kau masih ingat ibumu yang waktu itu bukan. Tentunya kau masih ingat bibi ibumu. Kau masih ingat senyuman ibumu. Masih ingat saat kau berada di dalam ruangan ini. Ibu berada dan dia berkata, "Nah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, nah, ini ibu di depan, nah, ibu datang, ibu datang melihatmu." Mengapa kau menangis? Mengapa kau menangis? Siapa yang membuatmu menangis? Katakan padaku. Siapa yang membuatmu menangis? Dan dengan kalah dia mencintai Musa. Kau masih ingat bagaimana rasanya? Kau masih ingat kapan kali ibu mencintai ibu? Kau masih ingat? Jadi ibu menatap wajahmu. Mengapa kau menangis? Hingga akhirnya ibu mengucapkan giginya ke telinga ibu dan kata, "Nah, ibu tidak bisa menjadi ibu yang ibu selalu membuatmu menangis. Ibu berjanji, mulai hari ini ibu tidak akan lagi mengganggu ibu. Ibu berjanji mulai hari ini ibu tidak akan membuatmu kecewa. Ibu tidak akan lagi membuatmu menangis. Ibu tidak akan lagi membuatmu malu. Ibu berjanji karena ibu akan pergi jauh. Ini seperti asikmu ya. Jangan coba lagi adikku ya. Jangan coba dia. Katakan pada adikmu, ibu sangat menyayangi ibu. Ibu sangat mencintaimu. Maafkan ibu sih. Ibu tidak bisa menemani adik ibu. Ibu tidak bisa menemani adik ibu. Angkat ibu ya. Ibu
Ibu tidak bisa melakukan ibu yang lewat. Maafkan ibu. Maafkan ibu ya Rabbi. Ibu mencintai. Dan ibu juga. Ibu ayahmu itu. Ayahmu sudah tua. Dia sudah sakit-sakitan. Jangan kau bantah ayahmu ya Allah. Jangan kau sakiti ayahmu. Katakan kepada ayahmu, ya ayah adalah ibu terbaik yang mana ibu kenal. Terima kasih ayah adalah ibu bersama ibu tak pernah memarahi ibu, tidak pernah meninggalkan ibu. Terima kasih ya maafkan ibu. Ibu tidak bisa menemani ayah membesarkan anak-anak kita. Maafkan ibu. Terima kasih telah menjadi suami dalam kehidupanku. Ayah adalah seorang pemimpin. Ayah adalah seorang ibu. Ayah adalah seorang lelaki yang pertama kali menjaga ayah kami yang mampu membahagiakan. Terima kasih dengan pertama ini yang aku berikan. Sebelum ibu pergi, percaya bahwa ibu bahagia memiliki anak seperti ini. Ibu bangga ibu kau dapat ketemu dengan seorang wanita yang lebih baik dari ibu. Kau memiliki ibu yang lebih sayang padamu ya Allah. Ibu tak ingin suatu hari nanti kau akan menjadi anak ibu. Suatu hari nanti kau akan menikah dengan laki-laki yang ibu yakin. Ibu yakin suatu hari nanti kau akan menikah dengan wanita yang lembut. Lalu ibu pun berdiri di tempat. Nah, kebahagiaan ibu adalah yang tercoba. Ibu pun berdiri dan mengucapkan Ibu pun membagikan tubuhnya. Dia terkenal semakin semakin jauh, semakin lama, semakin jauh dari memanggilnya Bu. Jangan tinggalkan aku, Ibu. Jangan pergi, Bu. Kembali padaku. Semakin lama, semakin jauh, semakin lama, semakin jauh. Dan begitu ibu kembali berubah menjadi seberkas cahaya yang semakin lama semakin jauh. Hingga akhirnya tak melihat kembali. Dan kamu sahabat bangun dari jatuh pingsan. Saat kau bangun dari jatuh pingsan, saat kau membuka matamu perlahan dari pingsan, ternyata kau masih melihat jenazah ibumu di depanmu. Ibu, bangun Bu. Ibu, bangun Bu. Mendengarkan seperti ayahnya sudah kuat untuk mendatangi ibu kawan. Sudah lama, jangan coba lagi. Sudah lama Bu. Ibu, jangan tinggalkan aku, maafkan aku Bu. Sudah lama, sudah Bu. Ibu, sudah lama. Sehingga akhirnya ayahmu kembali terserang jantungnya. Ia pun jatuh di samping jenazah itu. Dan akhirnya ayahmu menyebutkan nama terakhir yang tinggal di
mandi di luar sana. Jenazah ibu dan ayahmu sedang dimandikan sahabat. Tahu nggak engkau? Saat kau beramal di dalam ruangan ini, keluargamu sengaja tidak menghubungi dirimu agar tidak mengganggu dirimu. Dan saat kau berani menyatakan air mata di ruangan ini, di luar sana, jenazah ibu dan ayahmu sedang dimandikan kain kafan dan sebentar lagi ibumu akan tiba, kumadan akan tiba. Ibu-ibu dan ayahmu disolatkan. Kini kau buat sunnah, tidak ada lagi yang mengganggu hidupmu, tidak ada lagi yang mengganggu hidupmu, kau buat sunnah. Dan lihat saat melihat anda di dalam ruangan ini, boleh di luar ada jenazah ibumu sedang dikuburkan. Kenapa tahu? Bukan banyak yang satu persatu jenazah ibu dan ayahmu dikuburkan. Adikku, kakakku menangis di luar sana, dan satu persatu keluarga mendoakan almarhum. Adik, kakak, mamaku mendoakan mereka. Penyembahan mata kalian, tundukkan kepala kalian. Penyembahan mata kalian, tundukkan kepala kalian. Kini coba ingat kembali masa-masa indah harta kalian yang merasa anak ini. Masih ingat masa-masa ini saat kau bersama ibu, bersama ayahku, kapan kalian kau merasakan keindahan saat kau bersama dengan ibu. Masih ingat kali masih kecil siapakah wanita yang memandikan dan mengantarkanmu ke bangku kamu saat itu? Masih ingat kali? Masih ingat kali? Serahkan mereka otak-otak dengan pemilik itu. Setiap kali apa kau masih ingat? Siapa lelaki yang melakukan bunuh setiap hari saat kau beramal dari alam kalian? Coba kau ingat sahabat, sahabat kau memegang tangan ibu, tangan ayahmu, mendengarkan kau saat kau dibohong, saat kau digendong oleh kamu saat itu, saat kau masuk dalam bentuk keluarga, tentunya kau masih ingat pria yang selalu menghantarkan usaha itu. Kau masih ingat, tentunya kau masih ingat apa yang paling kau melihat jiwa indah dari ayah. Kau masih ingat bagaimana bukan anak ibumu, kau mati. Selama kau hidup, selama ini, yang makan wanita, yang setiap hari mengumpulkan hidupmu, mencucikan pakaianmu. Selama kau hidup, siapakah wanita yang selalu membersihkan rumah, siapa wanita yang selalu hidup denganmu, dia yang akan digunakan saat orang akan mengajak uang untuk makan permintaanmu, untuk hidup punya saja. Aku menjadi kau siapa pria yang akan melihat yang hidup siapa yang masih punya dibuka kepada anak-anak. Siapa? Dan siapakah wanita yang selama ini menjadikan pembantu dalam hidup ini? Siapa?
lihat ke depan. Lihat, buka waktumu dan bayangkan ini adalah angin semesta. Atau bayangkan ini adalah dirimu dulu. Saat kau masih kecil bersama. Ini. Pada ketika di dalam tanganmu, pada ketika dirimu pada Pejamkan mata kalian, tundukkan kepalanya kalian. Sekarang kita doakan ibu kita. Ibu yang bersakit di rumah. Berkata ini ibu kita berkata ini ibu kita yang berhutang boleh jadi mati ibu kita dalam keadaan yang baik. Doakan dia. Boleh jadi ibu tadi
Silakan untuk menarik nafas, kemudian menghembuskan nyawa turun. Tarik nafasnya dalam, hembuskan. Silakan tegakkan hidup Anda kembali. Dalam setiap training yang diselenggarakan oleh Mata Yesus dan Training Center, kami selalu memulai training itu dari dua dimensi. Yang pertama, dimensi spiritual. Dengan mengingatkan kembali Anda siapa, mengingatkan kembali pada Anda bahwa Allah adalah Tuhan. Sahabat, setiap kesuksesan yang akan kita capai, hanya akan kita terwujud jika kita memiliki kondisi rupiah yang bagus. Karena selama ini bisa saja kita hidup tanpa menyadari ada satu titik dalam diri kita yang didapatkan dengan sisi ruh kita. Saat saya berbicara kepada Anda yang hadir di sini, saya tidak sedang berbicara pada kelemahan Anda, pada fisik Anda, tapi sesungguhnya saya berbicara pada ruh Anda, jiwa Anda yang terdapat di dalam diri Anda. Jangan fisik, wajah, tangan itu hanyalah media bagi kita untuk berinteraksi dan berkomunikasi saja. Hanya alat bantunya saja. Tapi ada harus menyadari, ada sosok yang sempurna di dalam diri Anda. Dan itu adalah ruh Anda, ruh yang berasal dari ruh Tuhan semesta alam. Dengan mengingatkan Anda pada sisi ruh itu, saya mengingatkan Anda, walaupun Anda memiliki keterbatasan fisik, kulitnya hitam, pendek, tinggi, gemuk, kurus, jangan sampai itu menjadi alasan untuk Anda mencapai prestasi tertinggi Anda. Karena Anda memiliki ruh yang sempurna. Jika ruh Anda lebih besar daripada jasad Anda tidak bisa lagi istiqamah untuk mencapai prestasi tertinggi. Dimensi kedua, dimensi emosional. Kamu mengingatkan Anda kembali bahwa Anda harus bersyukur memiliki ayah dan ibu. Jadikan itu motivasi sebesar kita memperbaiki kebijakan apapun juga dalam hidup kita. Pastikan setiap rupiah yang mereka keluarkan untuk menangkan Anda memiliki anak, Anda kembalikan kepada mereka dengan jauh yang lebih besar. Sahabat yang berbahagia, di tengah-tengah kita juga sekarang mungkin duduk teman-teman Anda yang saat ini sudah tidak bisa bertemu dengan ayah dan ibunya lagi. Kalau kita yang masih memiliki ayah ibu, pulang dari tempat ini, kita pulang ke rumah bisa mencium tangan mereka kembali, meminta doa dan maaf pada mereka kembali. Seperti beberapa di antara yang hadir di sini, mungkin Anda tidak bisa bertemu mereka saat pulang ke rumah. Boleh angkat tangannya yang ibunya sudah tidak ada? Boleh? Saya ingin tahu, saya ingin lihat. 1, 2, 3. Silakan turunkan kembali. Yang ayahnya sudah tidak ada, boleh angkat tangan. Oke, silakan turunkan kembali. Yang kedua-duanya sudah tidak ada semua. Boleh angkat tangan. Yang ibunya sudah tidak ada, boleh angkat tangannya sekali lagi. Yang ibunya sudah tidak ada. Oke. Dek, boleh bantu kami untuk berdoa. Yang ayahnya sudah tidak ada, bisa bantu. Namanya siapa? Mas Dalina.
melihat sahabat-sahabat semuanya sama yang sama dari Pak sudah berapa minggu saya dari universitas di Nabata dan di sini saya mengikuti seminar saya sebelum kuliah. Di sini saya yang perlu saya ingatkan kepada sahabat saya semuanya, bagi saya yang nanti keluarganya, maka apakah seseorang yang menghargai semua keluarganya, jangan nanti kalian bisa di kemudian harinya. Saya di sini sebenarnya angkatnya saya merasakan kesendirian setelah dunia kalau dari saya. Nah, kalau saya saat saya masih berada di sini, yang pada saat itu juga ayah saya yang kakak ada di sisi saya karena beliau mengasah semuanya. Dan kemudian saya maksudnya saya katakan kepada anak saya itu di saat itu kami tidak dan tahu kami yang malah tapi syukur alhamdulillah saya ada di saya saya bisa hadir dan bisa bertahan sampai saat ini. Sahabat saya semuanya, tolonglah kasih hadir saya yang keluarganya karena beliau saya nanti sudah buka di nanti kalau ada yang lanjut tidak ada yang lanjut. masih merindukan mereka, masih ingin bertemu mereka kembali. Kawan dari kita bisa kesempatan untuk bisa bertemu dengan ibu. Apa yang kita terima kasih atas semua pengorbanan yang dia berikan kepada saya. Dari saya sebelum saya lahir ke dunia ini, sehingga saya bisa berhasil dan dapat melihat mereka. Terima kasih. Kami mendoakan Assalamualaikum
Kita doakan semoga yang beliau mendapatkan sesuatu baik. Bila ini Allah kita berdoa bersama. Dan sahabatku yang berbahagia, saya juga ingin memperkenalkan kepada Anda salah satu orang yang saat ini hadir di depan Anda, memotivasi Anda, penuh keceriaan, tapi beliau pun sebetulnya sudah tidak bisa bertemu kembali dengan ibunya selama-lamanya di dunia ini. Dan beliau pun akan tetap memberikan spirit ke Anda semua. Jangan pernah bersedih dengan apa yang sudah berlalu, dengan apa yang sudah meninggalkan Anda, karena Allah sudah mengatur segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Sahabatku yang aku cintai, kata Allah, setelah ibu saya meninggal dunia, sejak saat itu saya berjanji kepada diri saya sendiri, saya tidak akan pernah meneteskan air mata. Sahabat, jadikan hari ini adalah hari air mata terakhir Anda, air mata terakhir penyesalan Anda, air mata terakhir kesedihan Anda. Tapi jadikanlah nanti ganti air mata Anda menjadi air mata bahagia. Orang tua saya baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Ibu saya, orang yang selalu saya tulis dalam mimpi-mimpi saya. Saya merantau ke Bandung, pernah menjadi seorang tukang semir sepatu, tapi saya memiliki mimpi yang sangat besar. Di seluruh mimpi saya tertulis ibu saya. Saya ingin mengumrohkan ibu, saya ingin semuanya ibu. Karena saya punya kenangan tersendiri, jujur, saya memiliki keluarga yang mungkin tidak sesempurna Anda. Karena ibu dan ayah saya bercerai ketika saya umur 3 tahun. Setelah itu, ibu saya di mana, saya pun di mana. Ketemu sama ibu saya sekitar SMP. Baru tahu ini loh ibu. Saat itu saya berazam untuk selalu membahagiakan dia. Tapi Allah memberikan takdir yang lain. Persis tepatnya ketika saya memegang mic seperti ini di hadapan para peserta. Ibu saya pun menyebutkan nafas terakhir dan saya mendapat telepon dari kakak saya. Persis seperti ini, teman. Saat itu saya berjanji tak akan pernah meneteskan air mata. Biarlah dada saya sesak, tapi saya berjanji tak akan meneteskan air mata. Dan yang lebih luar biasanya lagi, saat saya pulang ke kota Palembang, saya hanya bisa bertemu dengan gundukan tanahnya. Saat ini yang diperlukan oleh orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang meninggal dunia, bukan air mata. Tapi kau buktikan dirimu. Kalau kau benar-benar sayang kepada mereka, kalau kau benar-benar ingin menghormati mereka, buktikan. Lalu kesuksesan, teman. Di sesi kedua ini kita akan membahas membongkar mental mahasiswa saat ini. Mental mahasiswa yang malas, mental mahasiswa yang malu, bahkan mental mahasiswa yang malu-maluin.
kita akan bongkar dan akan kita perbaiki. Ibarat mesin, Anda akan kami tusam hari ini. Anda akan kami bongkar mental pengecut, mental saya yakin di dalam ruangan ini masih banyak mental mahasiswa pecundang, pengecut, bahkan tak berani bertanding. Sudah cukup sampai di sini. Air mata itu menetes ketika kasih dengan air mata. Kita akan kembali nanti sekitar jam 1 di ruangan ini. Sementara kita akan sholat zuhur. Doakan orang tua kalian. Nanti yang pada saat sholat ini berdoa menangis kepada Allah, berdoa kepada Allah dan minta ampunan untuk orang tua kalian. Kemudian kita akan bertemu lagi. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin Anda di sini dalam ruangan ini, semakin kita akan maksimal ibadah. Kalau kerjanya sangat panjang, sampai setiap kedua hari kita daripada hari ibadah. Perhatian kepada seluruh peserta kami untuk menuju ke masjid Al-Hayat untuk beristirahat jenak dan melakukan sholat untuk jalan tersebut. Kami harap dapat untuk menikmati perhatian yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah itu di ada masjid di belakang Hah? Ibu, boleh juga. Tapi materinya kan ini bukan selesai ini materinya kan? Ya, Enggak selesai ini udah masuk ke materi yang iya, yang fokus. Iya, yang fokus semuanya. anak-anak ini tahu kan. Kalau kami kasih tahu hari-hari kan nggak ada. Udah dikasih tahu ini kan baru dia menerima motivasinya. Tanya ini dulu kan. Nah, nanti selesai ini ya, langsung gitu. Oh, Jadi dikasih nama Bu Yun kemarin kan nggak tahu daftar lagi Bu Yun. tadi ada itu dikasih tiket. Ada Ibu Kidan kan nama yang kemarin kan? Ada. HP kan? Tapi banyak yang nggak daftar juga kan. Banyak yang daftar dosen. Banyak daftar, tapi Nggak daftar. Bu Yeni daftar nggak? Lupa ambil nggak? Ibu ini lagi, oh Pak Argadio, Pak banyak. Orangnya cuma mesti kita aja mungkin. Ya,